Spoiler atau bocoran pembahasan komik Boruto chapter yang ke-80. Jadi pada video kali ini kita akan ngomong santai dulu dikarenakan ini bukanlah full reviewnya tetapi masih terjemahan mentahnya ya kan. Nanti jika sudah dapat bocoran full tentang alurnya maka kita buat full videonya juga. Yang pertama, judul komik Boruto chapter yang ke-80 adalah Jika Itu Ayah. Dari judulnya saja sih sudah bikin penasaran guys ya. Sampul atau cover dari komiknya adalah foto Sarada yang diperlihatkan sedang berdiri dan memegang kacamatanya. Nah, ini ada satu indikasi yang penting menunjukkan bahwa karakter yang menjadi sorotan pada chapter kali ini adalah Uchiha Sarada. Seperti biasa dari kelanjutan chapter yang ke-79 kemarin, Eida terpaksa harus mengatakan bahwa Naruto sudah mati dan yang membunuhnya adalah putranya sendiri Boruto. Setelah mendapatkan informasi itu, maka Shikamaru juga mengatakannya langsung kepada rekan atau tim regu pencari bahwa Naruto telah tewas dan kemungkinan yang membunuhnya adalah Boruto. Sementara di panel lain, Mitsuki juga masih mengejar-ngejar Boruto dan dia akan berhenti untuk mengamuk ketika Boruto berhasil terbunuh di tangannya. Di sisi lain sebenarnya Sarada juga masih bingung sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa keadaannya tiba-tiba berubah dan berbalik seperti ini. Dalam tempat lain atau percakapan lain sepertinya Daimon juga tiba dan dia langsung menerkam ke arah Kawaki. Ini juga ada panel yang diperlihatkan di mana Naruto serta Hinata yang berada di dimensi Kawaki, di belakangnya ada kubus dan juga tongkat hitam yang melayang. Tapi mereka berdua tidak mati, cuma belum sadar saja. Tapi tidak tahu juga jika itu terus berlanjut kemungkinan besar Naruto dan juga Hinata tidak akan bertahan lama. Dikarenakan kehidupan di dimensi Kawaki ini tidak akan sama dengan kehidupan di desa Konoha. Apalagi Himawari masih kecil, tentu Naruto dan juga Hinata ini akan kepikiran ke sana nantinya guys ya. Mungkin ini juga terkait dengan perkataan Kawaki yang ada di preview episode pertama itu. Kawaki bertarung dengan Boruto, dia ingin mengirim Boruto ke tempat Naruto berada. Nah, mungkin ini terkait dengan kematian atau mungkin ada hal yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi kepada Naruto dan juga Hinata di dimensi Kawaki seperti itu. Kemudian di tempat lain, setelah Mitsuki mengejar Boruto maka Sarada juga tidak bisa melakukan hal banyak, hanya bisa menangis saja. Jadi pokoknya pada chapter yang ke-80 ini semuanya serba kacau. Tiba-tiba Sasuke datang dan dalam percakapan ini belum jelas apakah dia menyuruh Sarada untuk kembali ke desa dikarenakan masih ada sesuatu yang harus diselesaikan sebelum terlambat. Itu sih terjemahannya juga masih acak-acakan seperti itu. Pada saat yang bersamaan, Sarada juga mendapatkan informasi kalau orang yang telah membunuh Naruto dan juga Hinata adalah putranya sendiri Boruto. Jadi pada saat itu Sarada shock dengan informasi atau kabar buruk seperti itu ya, kembali kepada persoalan idola dikarenakan idola Sarada kan Naruto. Kemudian di scene selanjutnya juga Sumire melakukan pengejaran dan sepertinya Sumire serta Sarada di sini tidak terkena kekuatan maha kuasa dari Eida. Sumire mengatakan kepada Sarada terkait dengan situasi sekarang itu tidak normal dan sesuatu yang aneh telah terjadi. Dalam inti percakapan mereka berdua, Sumire mengetahui sesuatu kalau yang melakukan semua ini adalah Eida dan dampaknya adalah kena kepada semua orang kecuali dirinya dan juga Sarada. Jadi di sini Sumire sadar guys ya, dikarenakan dia tidak terkena mantra Eida dan satu-satunya orang yang bisa menolong Boruto keluar dari kecaman ini hanyalah dirinya dan juga Sarada. Next, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, saat ini Boruto yang masih dikejar oleh Mitsuki tiba-tiba juga dihampiri oleh tim Shikadai, Chocho, dan juga Inojin. Sama seperti biasa dikarenakan mereka juga kena kemampuan atau efek dari mantra Eida, maka mereka pun tidak tanggung-tanggung untuk melancarkan serangan bertubi-tubi dan bahkan mereka mengeluarkan beberapa kemampuan ninjutsu mereka. Mereka mengatakan kepada Boruto bahwa meskipun mereka tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi dan juga dilakukannya kepada Nana Daime atau Naruto, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa atau boleh dilakukan dari seorang teman. Ya, pasti mereka pikir nggak nyangka aja Boruto kok tiba-tiba melakukan hal seperti itu guys ya. Tapi kembali kepada persoalan kekuatan maha kuasa yang dikeluarkan oleh Eida, jadi semuanya kebalik. Yang awalnya Kawaki pelakunya, tiba-tiba Boruto yang jadi sasaran sekarang. Kemudian lanjut, setelah Sarada mendapatkan informasi dari Sumire bahwa bukan Boruto yang telah membunuh Hokage dan semua orang telah tertipu dan terpikat dengan satu kekuatan, maka yang anehnya di sini Sasuke ternyata juga kena mantra Eida. Bahkan dia mengatakan kenyataannya Boruto lah yang mencoba untuk membunuh Kawaki setelah dia membunuh Naruto serta Hinata. Jadi ada beberapa prediksi yang kita lihat di minggu-minggu kemarin mungkin kurang tepat kalau Sasuke tidak terkena kekuatan Eida. Justru yang tepat adalah putrinya Sarada yang benar-benar tidak terpengaruh daya pikat dari mantra maha kuasa Eida. Nah, pada saat itulah Sarada berusaha mati-matian untuk mencoba meyakinkan ayahnya
bahwa semua yang terjadi sekarang itu adalah kesalahan dan juga kekeliruan. Boruto sebenarnya benar-benar tidak bersalah. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Sarada. Oleh sebab itulah dia meminta kepada ayahnya untuk menolong Boruto, dan yang paling mengejutkannya adalah tiba-tiba Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Waduh, anjir, ini sih gokil guys ya. Tidak bisa disangka-sangka ternyata kebangkitan kekuatan mata dari klan Uchiha yang terpilih ini justru malah penyebabnya jatuh kepada Boruto. Soalnya kita pikir itu akan jatuh kepada dua bapak-bapak yang akan kehilangan hidupnya di masa depan, yaitu ayahnya sendiri Sasuke dan juga kematian Naruto. Tetapi justru yang menjadi pemicu bangkitnya kekuatan Dewa Sarada ini adalah Boruto. Waduh, ini sih gokil banget ini guys ya. Nah, biasanya jika kekuatan Mangekyo Sharingan bangkit, sosok orang yang ingin dilindungi itu terbilang cukup penting. Jadi mungkin lebih penting daripada ayahnya atau bahkan setara seperti keluarga Sarada. Jadi Sarada menganggap Boruto itu penting di matanya dan juga hatinya. Kemungkinan besar jika kita prediksikan mungkin Sarada sih sepertinya suka sama Boruto guys ya, dikarenakan rumor-rumor yang kita dengar Sarada itu istrinya Boruto nantinya. Makanya dia bersikeras dan hasilnya dia tidak bisa menahan emosinya dan pada akhirnya bangkitlah kekuatan matanya itu. Dan setelah melihat putrinya membangkitkan Mangekyo Sharingan, ternyata ekspresi Sasuke biasa-biasa saja, B aja gitu ya pas lihatnya. Tapi ini kan cuma di komiknya, entah kalau sudah jadi animasi nanti pasti ekspresinya tidak seperti itu. Jadi lebih serius dan juga feel-nya lebih dapat ya kan? Oke, kita lanjut di foto selanjutnya. Setelah mendapatkan informasi dari putrinya bahwa Boruto tidak bersalah, maka Sasuke kemudian cepat menolongnya dari serangan Shika Daichocho dan juga Inojin. Sasuke juga sepertinya mengatakan sesuatu kepada Boruto tentang tragedi Kawaki yang menjadi anak Naruto dan kasus menghilangnya Naruto di rumahnya. Dan kemungkinan besar itu disebabkan oleh Kawaki, dan jadi intinya seperti itulah yang dikatakan, dan terjemahannya juga masih ini guys ya, seperti biasa masih belum jelas dan juga kata-katanya masih kacau balau. Sasuke juga mengatakan kepada Boruto bahwa dia meragukan ingatannya sendiri untuk saat sekarang dan dia lebih percaya kepada Sarada. Dengan sebab itulah Sasuke akan mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi Boruto sesuai dengan keinginan putrinya Sarada. Lanjut ke foto selanjutnya, Boruto dan juga Momoshiki kemudian berbicara kembali. Benar saja Momoshiki tercengang dengan kekuatan mental Boruto yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Padahal si Boruto sekarang itu sudah jadi musuh Konoha dan juga buronan, tapi ternyata dia masih tetap tegar dan berjuang agar bisa melewati semua cobaannya. Intinya sih pada chapter yang ke-80 ini hanya ada 3 peran yang bisa membantu Boruto keluar dari krisis mantra Eida. Yang pertama adalah Sarada, kedua Sasuke dan juga ketiga Sumire. Itu pun Sasuke juga masih ragu tentang ingatannya. Tapi setelah melihat putrinya membangkitkan Mangekyo Sharingan, maka masalahnya bukan lagi main-main. Sasuke juga tahu kebangkitan kekuatan mata dewa itu tentu pemicunya adalah hal yang paling penting dan tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya ini terkait dengan kehidupan Boruto. Kemudian di next foto selanjutnya, Eida dan juga Daemon sepertinya datang untuk menemui Boruto secara langsung dan meminta maaf secara pribadi. Wah, sebagai sosok cyborg buatan Amado, sepertinya Eida ini cukup bagus karakternya guys ya. Eida juga sebenarnya tahu bahwa Boruto jadi seperti yang sekarang dikejar-kejar oleh shinobi Konoha, jadi buronan dan dituduh sebagai orang yang telah membunuh Hokage itu disebabkan karena mantra dari kekuatannya. Meskipun telah difitnah, dikejar dan ingin dibunuh oleh teman-temannya sendiri dan bahkan para shinobi Konoha, tapi tekad Boruto tidak gentar. Nah, ini justru dia malah mengambil ikat kepala dari Sasuke kemudian memakainya. Boruto mengatakan kalau darah Hokage ke-7 atau Uzumaki Naruto mengalir di tubuhnya dan itulah tekad yang telah ditanamkan oleh ayahnya. Tekad seorang ninja yang pantang untuk menyerah. Pada panel ini diperlihatkan ada foto Boruto dan juga Naruto yang sedang berdiri berdampingan bersama. Kemudian lanjut di bocoran selanjutnya ada foto Kawaki dan juga Kot yang berdiri berdampingan bersama. Satu sisi sepertinya tujuan mereka sama, yaitu sama-sama akan merepotkan Boruto. Kot akan menebus semua kesalahannya dengan cara membunuh orang yang telah membuatnya menderita dan juga demi membalaskan dendam dewanya Ishiki. Di satu sisi juga Kawaki ingin melakukan hal yang sama, yaitu membunuh Boruto. Jadi kedua karakter ini sepertinya terhubung. Jika kita lihat dari satu sisi, meskipun Kawaki bukanlah musuh Konoha, tetapi dia masih benci dengan Otsutsuki. Dan itu terkait dengan Boruto, jadi mau bagaimanapun dia tetap harus membunuh Boruto apapun yang terjadi. Sebenarnya sih niat Kawaki itu baik dikarenakan dia hanya ingin melindungi Konoha dan juga Hokage. Tapi sebagian orang tidak mengetahuinya, malah dianggap sebagai kesalahan. Ya, memang wajar sih guys ya, dikarenakan Boruto kan satu tubuh dengan Momoshiki.
Jadi meskipun targetnya adalah Momoshiki, tapi Boruto juga kena imbasnya dari Kawaki. Kawaki mengatakan bahwa selama Otsutsuki itu masih hidup di tubuh saudaranya itu, maka yakinlah dia pasti akan mengejar dan membunuhnya. Kemudian di panel yang terakhir ini ada foto yang berhasil kita dapatkan juga, di mana Boruto tidak putus asa untuk melawan takdirnya. Sembari menangkupkan kedua tangannya, tekad api yang membara di dalam jiwanya benar-benar tidak padam meskipun dia sudah dianggap sebagai musuh dari Konoha. Tapi dia tetap akan mengakhiri perseteruan dengan saudaranya Kawaki. Boruto juga ingin membuktikan kalau jalannya menjadi shinobi tidak pernah salah. Wah, gokil. Jadi inti cerita dari chapter yang ke-80 itu adalah Sarada membangkitkan kekuatan Mangekyo Sharingannya karena Boruto. Jadi seperti itulah foto-foto atau informasi yang sempat Mimin dapatkan sampai hari ini, dan itu pun juga belum full guys ya. Nanti kita akan buatkan di next video full reviewnya tentang pembahasan komik chapter Boruto yang ke-80 ini. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, and enjoy next video.